Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini bersama saya Tona Sution. Selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan mengulas profil tentunya yang inspiratif, penuh pencapaian-pencapaian achievement dalam hidupnya yang tentunya bisa kita jadikan ya motivasi untuk bisa jadi manusia yang lebih berkualitas, ya kan? Dan Tribuners, ngomong-ngomong, menjadi seorang pebisnis nih ya, buat kita itu harus fokus sama yang namanya perencanaan dan pengembangan. Dan tentunya satu poin penting, kekuatan mental sebagai pebisnis ya. Dan itu berguna sekali buat mengaktualisasikan diri kita bisa jadi manusia yang lebih baik dan bawa inspirasi buat orang sekitar. Dan ternyata nih Tribuners, menjalani bisnis yang dimulai dari minus ternyata tidak seburuk awalnya ya, kalau kita jalaninya dengan tekad yang kuat dan bisa nantinya akan berkembang dan maju tentunya. Dan satu lagi nih ya, berbisnis di waktu muda juga kayaknya waktu yang sangat-sangat tepat yang dilakukan sosok aktif yang satu ini, karena tentunya pikiran masih fresh, full of ide kreatif yang pastinya berguna untuk pengembangan bisnis Tribuners. Dan selain berbisnis juga, sosok pria di sebelah saya ini juga banyak kegiatan komunitasnya, organisasinya ya. Nanti kita tanya-tanya dong ya. Karena kegiatan berorganisasi tentunya memberikan pengalaman baru, petualangan baru, dan tentunya bisa bikin pengalaman baru yang banyak, bisa bikin hidup lebih bergairah dan fokus untuk aktivitas-aktivitas selanjutnya. Pengen tahu Tribuners lebih dalam lagi tentang cerita menarik dari seorang pebisnis muda yang mengawali kisahnya dengan menguji nasib dari berjualan kaki lima dan sekarang melejit menjalani bisnisnya di bisnis ekspedisi? So, it's the time with Mardiansyah. Nah Tribuners, balik lagi ke Sudut Hitam nih. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bang Mardiansyah. Salam kenal, saya Mardiansyah. Yes. Kenal Mbak Yuta. Sama-sama Bang Mardi, aku panggil enaknya ya. Ya, siap. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, sangat-sangat baik dan gas terus. Ih, gas terus ya, mentang-mentang Iya. ekspedisi di gas terus gitu ya. Kesibukan apa nih Bang saat ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita sibuk di sini. Iya dong kan? ya. Jadi Pengen tahu hal-hal inspiratif dari Bang Mardi, ya kan? Ya, siap. Jadi pertama kali sebenarnya saya terima kasih nih udah diundang di sini juga, ya kan? Dan mungkin satu sih misi saya bisa hadir di sini, bisa menularkan, bukan menular COVID nih. Iya, enggak lah Bang. Ya kan, bukan menular COVID. Energi-energi positif. Energi positif, kalau saya bilang sih transformasi energi yang positif. Oke. Jadi mengawalinya, saya percaya apa nggak percaya di 2015 setelah saya merantau nih, 2006 saya sekolah tamat STM. Saya merantau ke Batam, alhamdulillah. Peruntungan saya kurang di Batam. Iya, belum laki ya di Batam. Belum ya, laki Bang? di Batam. Saya memilih balik ke Medan. Dan bukan kampung halaman saya Medan ini. Ternyata iya ya. Kampung halaman di Kisaran. Kisaran ya Bang? Oke. Iya, saya berkampung halaman di Kisaran. Jadi baliklah saya ke Medan. Saya belum berani pulang. Kenapa? Karena merantau sudah ke Batam. Iya. Kok pulang nggak bawa apa-apa gitu? Iya, pulang kok cuman bawa baju kotor nih. Jangan kan ya. gitu kan. Jadi Emang liburan. Iya, jadi saya punya tantangan. Dan akhirnya Abang ke Medan. Saya ke Medan. Saya kan landing di Medan tuh. Saya nggak langsung pulang tuh. Saya pulang cuma 2 hari. Ya, menyatakan saya pulang lah sama orang tua saya. Saya sudah tidak di Batam lagi. Tidak di Batam lagi. Tapi di saya mau ke Medan. Oke. Alhamdulillah. Setelah sampai Medan, saya langsung berpikir, saya mau ngapain? Iya, ngapain di Medan ya kan Tribuners? Iya, saya mau ngapain? Dan karena habis itu saya ya ngekos lah seperti anak kos biasanya. Oke. Yang ngekosnya nunggak gitu tuh kan. Sedih ya Bang. Iya. Oke. Bayar ngekos juga nunggak kan. Padahal pada saat itu kami nyewa rumah yang isinya 6 orang supaya irit nih. Patungan. Iya. Alhamdulillah. Yang satu patungan, yang satu enggak. Kan gitu kan gitu. Yang satu ada duit, satu enggak. Iya. Jadi ngekos lah saya di 2014 akhir, saya tepatnya ke Medan. 2015 awal gitu kan ngekos. Pertanyaannya,
ini perut perlu makan nih. Iya dong. Mau pulang ke kampung udah pamit izin nih, Mak saya merantau nih, nggak perlu nih Mak. Karena orang tua saya pun terbatas juga PNS sih memang, tapi PNS biasa lah. Abang tidak menyusahkan orang tua, iya, gitu ya? Karena mau disusahkan tak bisa disusahkan. Gitu jadi pas-pas juga gitu. Iya. Jadi saya sebagai anak laki-laki paling besar kebetulan adik saya ada di sini juga, kami sama-sama, dia baru tamat kuliah juga pada saat itu, Ricky. Ya ngekos kami, ngekos, pikir nih melamun. Ngapain kita nih Bang? Ngapain ya? Preman Bang? Oh enggak. Gitu kan, ngapain nih? Alhamdulillah. Dulu kan kemarin nih istri yang saya sekarang ini pada saat itu belum nikah kami. Oh masih pacaran ya? Pacaran lah bahasanya iya. kan. Jadi dulu di Batam paling suka itu minum es pisang hijau. Ih, oh gitu. Favorit di Batam minum es pisang Es hijau. pisang hijau. Jadi di Medan. Di Medan kami pikirkan. Jadi belilah besi. Saya beli besi. Ngelas sendiri stylingnya. Untuk outlet Bang? Untuk outletnya. Oh, saya las ya sendiri. Ampun, tukangnya langsung ya. Karena kalau order mahal, nggak sanggup kita. Iya, betul. Ya kan kebetulan saya punya mesin las pada saat itu. Iya. Mesin las kan murah, nggak mahal. Saya las sendiri, stylingnya. Besok jualan nih ceritanya. Udah jadi stylingnya, besoknya jualan. Kami sampai berdua sama ini besok jualan. Bisa bayangin nggak Mbak? Menunya kami belum dapat racikannya. Lah, tapi udah nekat aja buka warungnya, buka outlet es pisang hijau. Iya, jadi dan hari itu kami kan buat si es pisang hijau itu tadi. Dikeras Mak, udah jadi nih es pisang hijau, jadilah. Tapi nggak bisa dimakan kayak lilin. Tapi istilahnya rasanya belum pas gitu ya? Bukan rasa. Jadi si es pisang hijaunya tadi. Strukturnya cantik, keras gitu. Cantik di foto. Tapi dimakan. Enak di lidah gitu. Nggak bisa kegigit. Nggak bisa dimakan. Waduh, jadi? Tapi ingat Mbak, saya tuh punya prinsip sih. Yes. Saya punya prinsip 3N. 3N? 3N. Apa itu Bang? Niat, nekat, dan no ragu. Niat, nekat, no ragu. Catat Tribuners ya. Oh, dari situ prinsip Bang Martin. Iya, itu saya 3N. Niat, nekat, dan non ragu. Tapi don't try this at home juga. Iyalah. Karena ekstrim. Iya. Istilahnya 1 banding berapa gitu ya keberhasilannya. Jadi singkat cerita, kami sama mantan istri carilah pedagang es pisang hijau di Medan ini dapat. Saya terima kasih sebenarnya sama itu. Itu membuka jembatan tangga. Cari ilmu dari. Pada saat itu kami beli. Oh, tesnya beli dulu. Pinter ya Bang Martin. Berdua. Panggil tukangnya. Bu, ini udah sore nih Mbak. Besok mau jualan pagi. Karena kami bayar nih. Iya, astaga. Oke. Tempat udah saya bayar. Saya lihat udah. Mbak, kami dari anak kuliah. Punya tugas wirausaha. Gini-gini membuat es pisang hijau. Boleh tahu nggak? Boleh tahu nggak resepnya? Kan kalau langsung minta itu pasti nggak dikasih. Iya dong. Iya kan? Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan gitu kan. Ya alhamdulillah dikasih. Oh, tepungnya segini aja katanya. Ini segini aja. Dan kami berdua buat tuh. Dikasih takaran-takaran ya. Alhamdulillah jam 7 pagi yang jam jam 7 pagi yang mana jam 9 jam 10 kami harus jualan. Sudah buka. Jam 7 pagi resepnya baru jadi. Dan hasilnya? Alhamdulillah di jam 8 yang hasil langsung buat itu langsung kami jajakan. Dijual. Langsung ya dijual. Kan? Dan bagaimana komen? Alhamdulillah respon masyarakat. Kami kan bukan orang Makassar ya. Es pisang itu kan asli Makassar. Benar. Kita juga bukan orang Makassar. Orang Kisaran, orang Medan. Alhamdulillah ternyata digemarin tuh. Enak gitu ya. Enak. Tangan dingin berarti. Ya kan, dua suami istri ya kan. Dan enak. Ya kan? Alhamdulillah pendek cerita kurang dari 3 bulan. Saya mampu membuka 4 outlet. 4 apa 5 outlet. Ini dia langkah kanan kayaknya. Kurang dari 3 bulan. Kurang dari 3 bulan Bang Mardi udah buka 4 outlet. Yang tadinya kayaknya coba-coba ya. Nekat. Itu tadi ya. Saya niat, nekat, dan no ragu. Bang, speechless aku lihat. Kok bisa ya? Tadinya nggak ada orang tuh try error buat makanan aja sampai berbulan-bulan loh Bang. Iya. Ini sore diminta sama tukang es pisang hijau. Besok pagi udah jadi diterima. Jualan. 3 jadi bulan kompetitor langsung. ya gitu. Oh, ibu itu lewat hati-hati ya Bang. Tapi itu nyata tuh kan. Oke Bang, selanjutnya. Jadi sekitar 3-4 bulan
saya punya 4 outlet dan saya lagi-lagi nggak tenang. Wah, jadi saya begitu dapat untung, saya buatin styling gitu versinya. Jadi nggak saya makan dulu. Oh, pengembangan bisnis. Langsung saya hasil untung tadi saya beliin styling, saya jaga, saya bayar sewa tempat lain kayak gitu-gitu dan polanya seperti itu. Oh, bagus tuh manajemennya, Bang. Nah, jadi pola saya seperti itu. Jangan pernah keuntungan dari produksi kita yang masih mengawali kita jadikan keperluan konsumtif kita. Iya, oh jangan. Itu ya, catat Tribuners. Nah, jadi gitu. Jadi alhamdulillah saya kembangin lagi. Jadi ada tempat kosong pada saat itu, tempat di Jalan Hype Johnny. Wah, tempat kosong nih. Tempat biliar kalau nggak salah pada saat itu. Tapi di depannya itu ada kosong, bisa dijadikan tempat nasi goreng nih, jual nasi goreng. Alhamdulillah. Saya pun jualan nasi goreng di situ. Semua mau dilibas. Tetap si 4 tadi tetap jalan. Karena kan saya punya banyak waktu luang. Begitu jalan 4, saya udah bisa mempekerjakan orang. Iya, jadi ditinggal dong. Ditinggal, kayak gitu dia. Cari lagi peluang lagi. Cari peluang, saya jualan nasi goreng. Dan pengen singkat cerita, saya pun karena tadi punya anggota tadi yang di lokasi, karena saya pernah pengalaman kerja di kargo. Lebih kurang 1 tahun lah. Ya mungkin kan minim pengalaman ya kalau kerja cuma satu tahun. Kalau setahun iya sih kurang lah, ya kurang, kan. Mungkin. Tapi ya alhamdulillah lagi-lagi saya punya 3N. Nekat lagi ya, niat, nekat dan no ragu. Berarti dari kaki 5 udah berkembang, yang lainnya habis itu baru kayaknya punya pikiran kayaknya buka kargo nih. Karena punya pengalaman ekspedisi tadi ya Bang, kerja di ekspedisi ya. Nekat lagi Bang Magdi ya. Saya ke tempat perizinan. Ternyata nggak gampang urus perizinan, Mbak. Wah, saya urus perizinan dulu. Sih ya, Bang. Saya alhamdulillah saya urus sendiri perizinan lengkap dan segala macam. Sampai masang plang kantor kita sendiri, ngecat kantor. Ya kan, itu di Alfalah itu pertama kali. Pertama kali ya. Dan alhamdulillah juga itu karena niat, nekat dan ragu. Pertanyaan kan harus punya duit tuh, Mbak, buka ekspedisi. Modalnya. Nggak usah lah ribet, mungkin sewa kantor gitu kan. Iya, minimal lah. Alhamdulillah pada suatu malam, pada saat ini niat saya nih, saya juga alhamdulillah dapat keberuntungan juga. Nggak bisa saya lupakan juga jasa beliau. Bapak itu ngobrol nih, apa kegiatan gitu kan, di warung kopi. Oh, saya mau jual ruko katanya. Si bapak itu, saya mau jual ruko. Oh, kayak kamu ngapain? Saya mau buka perusahaan gini. Oh ya udah, nggak usah saya jadi jual, kamu pakai aja. Kamu ada duit, kapan-kapan kamu bayar sewanya. Allahu Akbar, Bang. Bener-bener ya. Dan itu nyata tuh. Keberuntungan Abang ternyata nggak di Batak, di Medan ya, Bang? Iya, jadi saya ambil kuncinya itu, besok saya beres-beres itu kantor. Buka. Dan itu ruko lantai 3. Bukan langsung kecil. dapat yang lantai 3 ya, Bang? Iya, alhamdulillah. Memang keberuntungan di situ. Tapi nama sekarang bisnis Abang ini apa nih? DSI. DSI Cargo. Iya. Jadi semuanya itu DSI. Semua bisnis Abang ada? Semua lini bisnis itu DSI. Oke, tapi kita kayaknya mau kasih satu Tribuners nih, Bang. Apa aja kegiatan dari DSI Cargo? Kalian bisa lihat video menarik berikut ini sambil kita tea time dulu. Happy watching!
Nah, Tribuners lihat ya, sudah ada price listnya tadi ya Bang di video-videonya. Mau kemana aja, Medan kemana aja, rute mana aja lah ya kan. Terus tadi juga ada yang unik ya. Pinggir dong, pinggir dong, pinggir dong. DSI Kargo mau lewat katanya. Waduh, Bang, dengan yel-yel seperti itu apa? Katanya Abang lakukan itu tiap pagi ya? Setiap pagi. Jadi maksudnya apa nih Bang? Mungkin kita ada, saya punya prinsip juga, saya kaji juga apa yang namanya transformasi energi. Seperti tadi pernah kita bahas, transformasi energi. Bagaimana kita, mungkin kan masing-masing karyawan atau tim di rumah itu punya masalah tuh. Iya. Punya masalah, capek, sama masalah sama temennya atau segala macam. Jadi begitu kita pagi, kita restart ulang. Oke, biar istilah energi aura positif ya. ya. Jadi semakin semangat dia, itu pasti menularkan semangat bagi yang lainnya juga. Dan itu berlaku ke semua tim di seluruh Indonesia. Bang Mardi bisa jadi motivator ini lama-lama ya. Karena prinsipnya gitu, benar sih. Karena setiap karyawan itu nggak hanya kehidupannya kan nggak hanya di dunia pekerjaan, kehidupan di rumah segala macam. Kalau memang ada masalah bawa pekerjaan kan nanti jadi efek negatif buat yang lain ya Bang. Dan ternyata satu lagi saya selain yel, saya lakukan juga namanya ada doa DSI Kargo. Doa DSI Jadi Kargo. di DSI Kargo setiap pagi briefing itu tidak pernah menyebutkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oh, jadi gimana Bang? Ada dilafalkan itu, ada teksnya. Dan itu adalah teksnya nanti gitu kan. Ada teksnya dan itu seluruh Indonesia sama teksnya. Dan itu intinya sih mentransformasikan energi baik kepada seluruh karyawan dan perusahaan juga. Iya. Dan ternyata kekuatan yel dan doa tadi itu mampu mereduce minusnya DSI Kargo. Wih, memang sih ya, kekuatan doa, kita udah minta campur tangan Tuhan di situ ya kan. Benar-benar bisnis Bang Mardi ini melibatkan semua ya, Tuhan juga. Tapi ya sih ya, harusnya bisnis itu melibatkan Tuhan juga. Kenapa? Biar dapat berkahnya. Betul. Jadi, ya kan. Bang, ngomong-ngomong, apa aja nih kegiatan dari bisnis DSI Kargo ini Bang? Jadi DSI Kargo itu adalah salah satu perusahaan saya yang notabene-nya seperti namanya PT Duta Sara Indo Logistik yang murni berkegiatan di bidang 3A. 3A. Lagi-lagi saya kasih singkatan lagi nih. Kan benar jadi motivator abis ini. 3A apa tuh? Angkat, angkut, antar. Angkat, angkut, antar. Iya. Oke. Ya kan? Jadi kegiatan kami itu cuma 3 aja. Angkat, angkut, antar. Apa yang bisa diangkat, apa yang bisa diangkut, dan apa yang bisa diantar, semuanya bisa kita kerjakan. Dikerjakan DSI Kargo ya. Jadi angkat, misalnya ada barang-barang yang heavy cargo, kita punya tim yang bisa forklift dan segala macam itu crane, itu angkat kan. Sampai forklift sama crane-nya juga ya. Iya, kita ada Bang, bisnis di situ juga. Kita penyedia juga. Angkut, ya kan? Ya, alur transportasi darat, antar kota, kapal dan segala macam. Darat, laut, udara. Darat, laut, udara. Oke, lengkap ya. Mau kalian mau ke darat, laut, udara. Beda pulau ya kan, atau di satu pulau. Mau by udara juga biar cepat. DSI Kargo lah. DSI Kargo ya kan. Berarti satu lagi. Antar. Seperti tugas pada umumnya udah diangkat, udah diangkut tapi nggak diantar-antar. Nah, makanya DSI Kargo harus lengkap dia. Finalisasinya wajib diantar. Jadi 3A tadi sih sebenarnya kegiatan DSI Kargo, angkat, angkut, antar. Ya, itulah. Padahal komplit begitu ya? Dikerjakan baru banyak dia. Tapi sebenarnya secara kesimpulan cuman 3A tadi. Iya, komplit kali berarti ya kan. Mau darat, laut, udara, kayak ulang tahun ya, jaya di darat, laut, udara. Pokoknya DSI Kargo juga jaya. Tapi Bang, sudah berapa cabang nih DSI Kargo? Jadi
mengawali di 2015 tadi. Mengawali 2015 tadi, saya memulai itu kan di Medan tuh. Alhamdulillah tadi kan saya punya prinsip juga tadi apa? 3M. 3M. Niat, nekat dan no ragu. Jadi saya punya pemikiran bagaimana kita bersumbangsi sama negara. Waduh. Oh kan gitu nih. Nasionalisme ya. Nasionalisme juga kita kan gitu kan. Wah, tapi terlalu besar bagi saya kalau bicara sebuah negara. Saya bukan siapa-siapa. Isi kantong juga bukan siapa-siapa pada saat itu. Apa yang bisa kita sumbang sama negara? Lowongan pekerjaan. Oh iya, benar. Jadi nggak ada pengangguran-pengangguran yang bisa bikin tingkat kriminalitas. Betul. Membantu negara Membantu juga. negara. Benar. Ya kan? Jadi kita belum bisa bicara soal negara yang terlalu besar. Yang skop kita aja. Apa sih sumbangsi kita sebagai keluarga negaraan Indonesia ini? Nggak mencaleg, nggak usah lah sampai sejauh sana. Mau jadi apa? Yang bisa saya pada saat itu terpikir membuka lapangan pekerjaan. Menyerap tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja. Benar. Itu yang jadi impian saya. Jadi punya impian. Bukalah beberapa cabang. Dan dengan modal 3 tadi. Niat, nekat dan ragu juga. Oke. Saya buka pertama. Lagi-lagi ya. Buka pertama di mana, Bang? Di Pekanbaru. Saya buka pertama di kota Pekanbaru. Oke. Di Kulim pada saat itu. Sekarang kan udah di jalan lintas. Sekarang udah di Jalan Raya Pasir Putih. Kalau dulu di Kulim, teman saya punya travel dan dia sebelumnya bekerja di airport. Kita ngobrol, mau nggak buka cabang saya di sana? Dan mungkin dia pada saat itu resign itu di maskapai. Buka lah. Visi misi sama dijalankan. Iya, dijalankan lah usaha saya ke sana. Dan saya ke sana masih tempat yang sebatas ya gitu kan. Alhamdulillah ternyata kantor yang saya siapkan pertama lebih kurang. Kalau pemirsa tahu ruangan ini tidak lebih besar daripada ruangan ini. Berarti mungkin 3 meter kurang? Iya, sekitar 3 meter kurang saja. Alhamdulillah. Sekarang? Tidak butuh waktu lama, ternyata overload kantor kami. Waduh. Barang itu nggak muat. Alhamdulillah sekarang ini kami pindahkan yang alhamdulillah lebih besar lagi. Pindah kantor ya Bang ya? Pindah kantor di Pekanbaru. Oke. Modal niat nekat tadi lagi kan sama nuragu. Saya kalau mau jadi sok paten ya kan gitu kan bahasa kan. Sok paten ya kan. Harus punya kantor di Jakarta nih. Bener lah. Kan Ibu kota negara ya. Ibu kota negara nih. Jadi jangan kira teman-teman untuk memulai usaha itu dengan modal banyak. Pada saya melangkahkan pertama kali ke Jakarta, saya pamit sama istri saya. Sore itu. Iya, sore harus ini ya, support dari istri juga. Sore itu saya bilang sama istri saya, hari ini saya nggak punya duit nih. Memang saya nggak punya duit banyak lah, seadanya aja. Pada saat itu juga saya terbatas. Mau kemana kamu? Mau kemana Bi? Gitu. Mau ke Jakarta, ngapain? Gitu. Buka kantor di sana, banyak duit gitu. Nggak ada. Karena saya hitung untuk biaya pembukaan sebuah kantor di Jakarta lumayan banyak angkanya. Mungkin angka itu mencapai ratusan juta. Saya bilang, nggak ada itu. Lagi-lagi dengan niat, nekat, dan ragu tadi. Bismillah jadi Bismillah, terbang saya ke Jakarta. Begitu sampai Jakarta, jangankan buka kantor, tidur di mana pada malam itu saya pun bingung. Saya terpikirkan. Saya hanya bawa ransel, dia mau bawain koper tuh, nggak usah. Saya bawa ransel aja. Saya bawa baju 2 helai aja, termasuk baju yang saya hangat sama laptop. Alhamdulillah, uang sewa di sana saya dapat karena proyek kerjaan di sana. Wah. Pas saat di sana dapatlah job juga, pengantar dari teman-teman, dan itu untuk jadi sewa pertamanya, dan bukan langsung 1 tahun. Alhamdulillah di Jakarta saya nggak ada kenal, saya dapat kantor yang cukup besar, lebarnya aja sekitar ada 10 meter kali, lumayan besar lah untuk sekelas di Jakarta tuh lumayan besar. Lagi-lagi faktor keberuntungan saya juga. Udah Bang, abang udah duit berapa? Dijoin kan, gitu Bang? Nggak join. Jadi? Itu aja kasih sama saya, nanti abang duit beberapa bulan lagi. Berapapun diterima, ya. Kirain ngajak join ya. Iya, berapapun diterima. Iya. Ya udah nih. Oke. Jadi ya Bang. Pertanyaan yang udah saya bayar nih. 5 juta atau berapa juta cuman itu Pak hari itu. Gila kan buka kantor di Jakarta cuman modal 5 juta tuh. Gila nih. Dan itu saya dapat karena saya kerjaan di Jakarta tuh. 2 hari saya di sana, saya ada ngurusin barang sedikit. Itulah hasil. Jadi begitu sampai sana kan saya ini kantor nih. Makanya tapi saya harus branding, saya punya gitu. Makanya setiap kantor saya semua warna biru. Walaupun saya nggak pakai jas biru nih. Itu yang pakai biru Bang. Nah, kan itu. Jangan karyawan Desi kan. Jadi
Alhamdulillah saya impor lah orang-orang dari sini. Saya kirim tim saya ke sana. Alhamdulillah berjalan. Selepas dari sana saya baru ngembangin jalan ke Kisaran. Kisaran ya. Jadi pada saat itu langsung saya buat kantor cabang, berarti 4 punya Desi pada saat itu. Medan, Pekanbaru, Jakarta. Seiring berjalan waktu, alhamdulillah saya punya target di 2000. Itu kalau di 2018 awal itu barusan yang buat cabang tadi. Saya bermisi hasil nggak seberapa itu tadi. Saya nggak mau itu, saya produktif, saya konsumtif kan. Yang kayak tadi saya buka es pisang hijau, hasil keuntungan itu pengembangan. Iya. Jadi 2018 akhir menuju ke 2019 awal saya punya plan. Kan gitu kan. Punya plan untuk pengembangan lagi. Ya alhamdulillah langsung saya dirikan, tapi di plan awal tuh saya ke Jakarta lagi. 2019 akhir ternyata Covid. Iya, 2019 akhir. Iya, karena pada saat itu saya memang mau buka di Bandung sama Surabaya serta Makassar. Jadi terkendala ya Bang? Kendala karena kita nggak mau gambling. Bisnis itu kan nggak boleh gambling, walaupun kita nekat tapi harus ada terukur. Harus ada perkiraan. Iya, kita kan. Saya juga analisis juga kan. Kalau para teman-teman yang akademisi, gunakan analisis SWOT lah kan. Strength, weakness, opportunity, threatness, saya takar dengan metode itu beserta risk manajemennya. Kan udah mulai belajar saya kayak gitu-gitu bahasa saya tuh. Benar ya. Bukan es pisang hijau, udah mulai es pisang hijau gitu kan, bisa. baru belajar tuh kan. Saya belajar seperti itu. Ternyata di risk manajemennya segini dan segini cukup gambling. Bisnis itu nggak boleh gambling karena bisnis itu bukan judi. Gitu. Jadi alhamdulillah saya pulang lagi dengan tidak jadi membuka yang 3 cabang utama tadi yang Surabaya, dan memang sampai sekarang tertunda. Tapi begitu sampai sini, alhamdulillah saya terpikir Medan ini kota pertama saya nih dirikan. Alhamdulillah saat ini itulah berjalan 4 cabang termasuk kan gitu 4 cabang DSI Kargo yang memang dari pusatnya di sini. Iya. Cabangnya ada lagi di seluruh penjuru kota Medan. Iya betul. Ada Marelan, ada. Benar Marelan. Ada di Katamso. Ada di Juanda. Ada di Tritura lah. Tritura ya, yang pusatnya ya. HM Yamin satu lagi. HM Yamin. Oke, Tritura pusatnya ya Bang iya, ya. Tritura pusatnya. Oke, alhamdulillah. Dan sekarang memang bermasukan juga, kita buka franchise juga. Wah. Gitu. Ada franchise. Boleh di franchisein Bang? Boleh. Asal sesuai standar. Iya, di Juanda itu franchise kita. Di Jakarta juga sudah ada franchise kita beberapa. Jadi ada rekanan. Jadi kalau Juanda murni ada juga yang rekanan kargo Persinya yang ngambil pakai sistem kita, gitu. Boleh ya. Boleh. Pokoknya ya ampun, DSI Kargo nggak hanya istilahnya apa ya, biar menyebar dia ya Bang. Betul. Itu mungkin prinsipnya ya Bang. Prinsipnya ya? seperti Boleh itu. Boleh reseller biar menyebar, jadi Betul. orang nggak harus misalnya harus menjangkau DSI Kargo jauh Betul. gitu ya. Ya. Untuk antisipasi itu juga di Kota Medan kita jemput gratis tuh. Untuk antisipasi ini ya, jauh kali DSI Kargo, tenang. Nggak usah repot ongkir ya. Jemput gratis. Jemput gratis ya Bang. Iya, untuk Kota Medan. Ya ampun Bang. Abang nggak rugi gitu Bang? Jadi kalau jauh ke jauh gitu nggak masalah Bang? Saya punya prinsip logistik murah, impian besar. Pak Presiden Jokowi katanya. Makanya dibangun tol. Kita sebagai insan yang kecil ya, manusianya harus lakukan itu. Makanya saya kan sebagai ekspert, saya memutuskan jasa kargo murah Indonesia. Jasa kargo murah Indonesia. Ya, jasa kargo murah Indonesia bisa kita uji juga, bener murah atau cuma sekedar murah. Enggak, kami berstandar. Kita punya standar, karyawan kita ada standar SOP-nya, mulai pemuatannya, bukan seperti ekspedisi lain yang biasa pakai singlet, ya kan, pakai sandal jepit. Pokoknya SOP-nya ada ya. Kita ada SOP. Benar-benar profesional. Iya, jadi kita bisa minimalisir biaya itu sampai cost rendah dan jangan takut rugi. Begitu kita bermanfaat bagi orang lain pakai kita. Niscaya untung itu akan pasti lanjut terus ya. Pokoknya berputar bisnis itu terus ya Bang. Keren kali DSI Kargo ini. Waduh, mantap ya. Tapi Bang, untuk istilahnya mengembangkan DSI Kargo ini kan banyak nih Bang ya. Kira-kira ada tantangannya nggak sih Bang? Dari tahun ke tahunnya. Jadi kita bicara tantangan. Kalau di SW itu kan ada strength, weakness, opportunity, dan threatness. Threatness-nya nih kita bahas nih. Kalau secara bahasa akademinya, secara threatness-nya
ada inside tradeness dan Ada outside yang dari tradeness dalam. bagi saya. Oke. Yang di inside-nya human development. Oke. Human development itu apakah itu ngajarin tim secara SDM, bukan itu aja. Karena inti utama dari sebuah pekerjaan apapun itu, termasuk mungkin Tribun yang nggak punya mbak yang kreatif seperti ini, mungkin Tribun juga kekurangan juga. Sumber daya ya? Sumber daya. Jadi Iya. kami berupaya terus bagaimana mengoptimalkan lebih tepat, mengoptimalkan tim kami tidak mesti banyak banget. Iya. Nggak, yang penting kualitasnya. Kualitas itu yang di inside-nya. Iya. Di outside-nya ada dua sih. Kalau saya bukannya itu kompetitor dan business relation. Iya pasti ya kompetitornya. Lihat-lihat sebelah kalau ada Iya. promo, ya bang ya. Ada promo nih. Oke boleh lah. Kita perang sama-sama promo nih. Iya sih, Gitu. ya. Perang sehat ya tentunya. Perang sehat. Kompetisi sehat. Dan business relation juga itu menjadi pesaing kita juga bagaimana karena DSI Cargo selain memiliki konsumen itu langsung publik, kita juga konsumen kita itu banyak kargo-kargo juga jasa ekspedisi atau pengiriman-pengiriman yang mungkin sudah kalian kenal pada umumnya juga. Waduh. Sebagai customer kami. Jadi dilempar gitu bang? Mereka kasih kami. Iyalah, Yes. melempar. Jadi, Waduh, dibocorin nggak ya? Oh, jangan-jangan. Etika deh, etika. Aduh, ya etika bisnis ya. Etika bisnis. Wow, ternyata ya kalau dalam bahasa bisnisnya mereka supplier, abang distributor. Iya, gitu. jadi enggak itu perkara di beda titik harga tadi lah. Oh. Jadi kayak kami kan pengiriman mobil misalnya. Yes. Pengiriman mobil kami di kapal tuh punya loot, makanya harga kami bisa murah. Iya. Jadi teman-teman itu percaya sama kami yang kawan-kawan kargo lain. Nitip di situ gitu Iya, ya kan. tapi alhamdulillah bukan persoalan bagaimana cari untungnya. Ternyata saya punya titik prestasi di situ. Alhamdulillah teman-teman di perusahaan ekspedisi lain juga percaya sama kami. Ih, percayaan itu mahal. Nah, itu dia. Karena bisnis kami itu cuman trust bisnis dia. Iya, Tidak lebih daripada itu. benar-benar. Ya, memang lucky man kali ya. Bang Mardi nih ya, keren nih. Waduh Bang, segitu besarnya ya DSI Cargo ya berarti ya. Selama ini kita pikir yang lain-lain tuh udah lebih besar gitu kan. Ternyata kena bocoran di sini, waduh dititip ya. Tapi ya kalian gak usah menduga-duga lah ya, nggak usah duga-duga ya kan. Oke, Bang, tapi selain dari DSI Cargo ya kan, Bang Mardi ini adalah sebagai direktur utama juga PT Duta Sarana Indotech. Indotech ya. New startup hitung aja. Yes. Itu apa itu Bang? Jadi ide awalnya, nah kan kenapa saya masih bilang itu new startup? Ide awalnya itu kan saya mendirikan juga perusahaan PT Duta Sarana Informatika. Duta Sarana Informatika. Jadi kami melakukan pengerjaan yang sifatnya project, pembuatan software, IT gitu iya, ya? software development, Oke. CCTV persimpangan, seperti itu. Ada beberapa project juga di kementerian, Oke. server kami ngerjain di situ. Namun itu kan B2B dia, nilainya mungkin gede gitu kan. Misalnya orang buat website 5, 10 atau berapa juta tuh. Sedangkan pasar retail itu saya telah terus. Saya telah terus. Wah, ini potensinya cukup lumayan menggiurkan. Customer-nya lebih banyak juga kayaknya ya retail Iya, bawah ya. jadi kedua lagi-lagi saya punya keinginan membantu. Ya kan. Jadi mungkin di startup hitung aja ini pengguna itu bosnya ini mampu mengontrol timnya, penjualnya secara online dan murah. Itu kelebihannya. Iya, dan murah. Dia berlangganan, jadi membuat software kasir misalnya. Software kasir nggak harus jutaan, dia sebulan tuh cuma 150.000, 200.000 cukup. Tapi terikat itu Bang per bulan? Tidak. Jadi kalau misalnya dia udah nggak bayar lagi, ya sudah. Tidak ada aplikasi itu tidak bisa dipergunakan? Nggak bisa dipergunakan. Oh gitu, berarti nggak, istilahnya kalau misalnya mau coba dulu boleh lah. Boleh. Kalau manfaatnya besar ya lanjut terus lah pastinya. Ya, jadi ada namanya dihitung aja itu ada hitung kasir. Hitung kasir. Itu tadi untuk kasir. Yes. Ada hitung community. Hitung community nih. Hitung community itu bagi teman-teman yang punya komunitas, member banyak. Gitu ya? Dia perlu pendataan. Yes. Dia bisa membuat di ID card digital. Iya. Kayak sertifikat vaksin itu. Efisien ya. Efisien. Nggak perlu bawa kemana-mana ya. Iya. Dari handphone aja Dari handphone tunjukin dan bisa divalidasi.
Ih, Itu di keren Open ya. Community. Kita memang benar-benar sekarang menjadi go digitalisasi Betul. sekarang semua ya Bang ya. Nah, anak muda satu inilah salah satunya ya kan. Jadi itu hitung community, ada beberapa juga produk hitung aja tadi, ada hitung toko itu buat Untuk website. apa Bang? Oh, website ya. Nggak perlu mahal-mahal. Nggak perlu Untuk mahal-mahal. create website Betul. ya kan. Dan websitenya website profesional ya, Iya, bukan gerak yang blogspot iya, itu bukan ya, jangan ya, salah ya. Jadi ketika kita bisnis, misalnya Bang UMKM itu punya bisnis yang punya website sendiri, itu orang customer udah trust, udah keren. Ya, betul. Ih, bermanfaat lah, Iya. benar-benar Jadi ngasih cuma manfaat juga mengeluarkan sama duit orang. sekitar 100.000 sampai 200.000 kan cukup murah tuh Per bulan. Iya. Itu. Nanti untuk misalnya pertama kali penggunaannya ada yang ngajarin nggak itu Bang? Ada, kita punya tim juga. Oke ya, pengajar dan sampai benar-benar bisa sampai benar-benar di-running bisa. sendiri sama Iya. owner yang Dan kita penggunanya semua software itu easy user semua. Oh iya ya. Iya. Jadi jangan takut ya, misalnya nggak milenial ya kan, Iya. udah agak-agak berumur, nanti susah nih nggak megang handphone aja, Betul. nggak. Yang penting easy user, aplikasi di hitung aja ini Hitung ya. aja itu. Oke. Dan berarti tadi banyak kayak DSI Kargo, DSI Informatika ya Bang, hitung aja. Hitung Dan aja. di luar itu selain berbisnis, Bang Mardi aktif di organisasi. Banyak ikatan-ikatan semua lah ya, pengusaha kayaknya kan. Mungkin salah satunya adalah di Asperindo ada Bang? Ada di Asperindo itu sebagai apa, Bang? Asosiasi Jasa Pengiriman. Alhamdulillah begitu saya bergabung, saya baru di situ. Begitu saya bergabung, alhamdulillah saya dikasih amanah untuk mengawali saya berkontribusi di asosiasi itu, langsung dijadikan Kabid Humas. Iya, percaya sih kalau Kabid Humasnya ini ya kan, meyakinkan orang tuh berhasil ya. Iya, jadi gitu. Relasi juga Relasi banyak, gitu ya, kan. Bang? Jadi saya didapuk sebagai Kabid Humas. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan untuk di internal DPW sendiri ataupun ke eksternal kita udah melakukan kunjungan-kunjungan ke masing-masing member. Kan membernya juga besar-besar kayak JNE, Tiki dan perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Itu kan kita harus sosialisasi itu. Kita harus kunjungan, kita harus menjaga bagaimana secara bentuk alur perusahaan juga berjalan dengan baik, ke customer itu punya standar, kan gitu kan. Secara asosiasi juga saling bermanfaat dia. Iya, saling mendukung. Saling mendukung. Iya, di Asperindo. Tapi ini dapat juga infonya, Bang Mardi pengajar di Asperindo pernah ya Bang? Alhamdulillah. Tim pengajarnya. Tim pengajar. Saya, itu prestasi sebenarnya bagi saya. Mungkin sedikit bocoran nih, Mbak. Pada saat itu kan saya ngajar untuk LP3 unggul. Oke, Ya kan? siswa LP3 unggul. Iya, anak-anak calon sarjana semua tuh. Tapi bisa bayangkan nggak yang di depannya ini? Ini dia. Yang di depannya ini bukan Saya dengar baik-baik ya. bukan sarjana, dan alhamdulillah 7 kali pindah tempat kampus. Wah, iya. Tidak pernah selesai. Ya, tadi otaknya sekarang. bisnis aja ya Alhamdulillah, kan. dengan berbagai macam jurusan, alhamdulillah tidak satupun. Wow, ternyata siswa yang diajarkan itu yang mau jadi tamatan nanti S1, tapi yang ngajar S1 aja belum tamat gitu. Karena udah 7 kali pindah-pindah kampus ya Bang betul. ya. Otaknya bisnis ya kan. Dan wah, prestasi itu Bang. Dipercaya ya. Ya, di situ sih Karena prestasi ilmunya saya. juga, pengalaman ya Bang. Pengalaman. Mungkin alhamdulillah juga itulah yang prestasi juga bagi saya sebenarnya. Kenapa percaya? Karena saya pelaku langsung nih. Iya, Saya pelaku langsung secara terus story-nya dapat. secara deskribelnya juga saya dapat. Iya. Secara alur ilmiahan juga saya bisa jelaskan segala macam. Tapi pendidikan itu penting ya. Iya, benar sih Bang. Jangan gara-gara Jangan. Ini hanya orang yang niat nekat dan ragu ini Iya, ya. Jarang-jarang itu dia. lah, satu Bahaya, banding bahaya. 100 juta orang Iya, ya. bahaya. Oke, Jadi itu berarti dia. ya ampun Bang, keren ya. Jadi sebenarnya nggak perlu kecil hati sih kalau misalnya tidak bisa menempuh pendidikan terlalu tinggi. Pendidikan penting, tapi tidak perlu kecil hati ya Bang. Iya, ya? betul. Karena masih banyak jalan-jalan hidup yang lain. Kayak Betul. misalnya akhirnya Bang Mardi nih walaupun tidak sampai selesai, tapi bahkan ilmunya mungkin lebih tinggi dari yang SS berapa itu ya. Namun saya mohon maaf, beberapa kampus ada minta saya jadi pengajar. Nggak bisa Bang. Saya yang bilang nggak bisa, saya nggak mau terikat. Oh, pebisnis ya. Saya nggak mau terikat. Pengen waktunya free ya. Iya, saya nggak mau terikat. Saya mohon maaf. Tapi kalau kayak gitu tadi kan ada saya punya waktu yang tepat, kelasnya tepat, saya pasti siap untuk support. Ih,
Kalian ya yang pengen dapat ilmu, hubungin Asperindo lah pastinya ya kan. Atau langsung ke Bang Mardi boleh nggak ya? Janganlah, jangan. Nanti dimarahin Asperindo Bang Mardinya. Oke, Bang, pengen tahu nih Bang, apa sih makna bisnis dalam hidup Abang? Bisnis itu bagi saya sebuah keberuntungan, Mbak. Keberuntungan. Sebuah keberuntungan karena secara lahiriah kan gitu kan. Saya bukan dari keluarga usahawan ataupun pebisnis ataupun apalah itu pedagang atau gitu. Orang tua saya PNS. PNS ya tahu lah ya. Ibu saya ibu rumah tangga. Kalau PNS biasa-biasa aja maksudnya lurus saja tahu lah ya kan bab kehidupannya ya, bukan yang kayak yang banyak korupsi ya. Iya. Tapi saya beruntung. Punya orang tua saya, ayah saya, Pak Isman. Saya beruntung sekali. Ih, Bapak, ini anaknya Pak. Pak Isman. Ibu saya Ibu Nurayati. Itu saya beruntung sekali, saya diajarkan, mungkin kalau orang tua saya mungkin tanda kutip tadi mau korupsi dan segala macam, saya mungkin tidak nggak bisa jadi belum tentu bisa seperti ini nih Tribunal. Saya diajarkan belajar bertanggung jawab, ya kan? Maksudnya bertanggung jawab bagaimana? Klise kan bertanggung jawab. Tanggung jawab itu kamu laki-laki, kamu putuskan, kamu mau ngapain? Perkara rezeki bukan kamu yang ngatur, bukan orang yang ngatur. Jangan pernah meletakkan sebuah keputusan rezeki itu kita bergantung sama orang yang di atas. Kita punya Allah tuh. Ya Allah, gitu. benar-benar. Ibu saya orang karena dia orang Batak, papa saya kan Jawa nih. Ya monggo lurus-lurus makanya kamu silakan mau pilih apa aja gitu kan begitu dia. Ya wes, buatlah nak. Buatlah, gitu ya. tapi yang bertanggung jawab gitu kan. Kalau ibu saya bermarga tuh. Marga apa Bang? Boru apa? Boru Manurung. Boru Manurung. Wah, keras ini ya pakainya ya. Dia 7 kali kecewa dibuat saya buat. Tak tamat-tamat tadi Oh iya. Betul. Orang tuh udah capek kali mau jahit kebayan ya kan. Mau wisuda, enggak sih sudah aku nih gitu. Iya, itu jadi alhamdulillah hari ini saya tidak jadi beban orang tua dan alhamdulillah membanggakan. Ya, saya bilang ya cukup membanggakan lah. Walaupun banyak faktor yang belum dapat saya kasihkan secara 100%. Seperti itu. Tapi membuat manfaat buat orang lain, orang banyak Bang. Orang tua bangga kali itu Bang. Anak aku tuh gitu enak aduh ya ampun. Dan ternyata bisnis itu pertama kali dicetuskan siapa yang ngajak saya kasih semangat saya selain orang tua saya? Siapa Bang? Istri saya. Wih, si kakak ini ada nih di belakang kamera kita ya. Kakak, karena dari awal kami belum menikah, dia support saya. Jadi sebelum kami jadi apa-apa, hari ini saya mungkin tunggangan saya agak bagus. Kalau dulu di awal 2015, saya bukan bilang ini produk ini tidak bagus ya. Saya berkendaraan cuman Blade. Blade itu pun Blade tahun 2006 itu. Kalau anak muda nggak keren-keren kali, biasa aja ya kan? Biasa. Tapi si kakak. Ya, dan dia bilang bersama. Kamu serius, aku mau. Seriusin aja nih usaha. Dan alhamdulillah pertama kali di SC Cargo itu melangkah. Coba buka kantor nih. Ngapain kita kan tadi? Saya balik lagi. Ini kan arti bisnis nih. Coba kami catat kan kalau paling bodoh ya kan. Padahal kan kami tinggal Google, lihat seluruh toko-toko enggak. Kami berdua keliling tuh seluruh kota Medan sampai nyasar-nyasar tuh. Perjuangan sekali kami ya. Kami catat tuh seluruh toko dan kami buat surat penawaran. Untuk memperkenalkan DSC Cargo. Iya. Itu sama dia lah. Berjuang ya. Berjuang. Sampai alhamdulillah sampai modal nikah tuh. Ih. Berkah lagi ya menikahnya ya kan? Iya, sampai alhamdulillah terkumpul modal nikah tuh. Modal nikah, saya ada beberapa set lah sekarang, alhamdulillah. Sehingga ya ngembangin DSC Cargo sendiri, yang mutlak dukungan setia dari dia. Support system Bang Mardi keren, bagus semuanya. Berarti yang memotivasi Abang dalam hidup? Itu 3 orang tadi. 3 orang tadi itu ya. Ayah saya, ibu saya, dan istri saya. Doanya ya Bang juga. 2 orang tua, 2 istri. Saya serem kalau didoain istri saya. Iya. Serem. Kak, jangan ya Kak. Jangan macam-macam. Pernah saya cerita sedikit. Ini ceritakan tadi support system tadi. Saya cerita sedikit. Saya dibilang istri saya, kamu jangan keluar ngopi malam nih. Kamu nggak, ini ngopi nih saya. Tiba-tiba tangan saya patah nih. Wow. Gara-gara tadinya dilarang, bandel, keluar
patah tangan saya. Ih, kok kayak ini ya doa. Oke, jadi Hati Bang. itu makanya alhamdulillah istri saya tercinta ada di sini juga kan. Itulah support system saya. Ya, terdekat ya Bang, orang tua juga ya kan. Orang tua juga, adik-adik saya juga sih. Iya, keluarga inti lah ya kan. Keren nih hidupnya Bang ini ya, Mardia. Tapi kalian jangan lihat kerennya sekarang, dulu berdarah-darah, iya kan Bang? Ya saya dirikan DSI Kargo itu. Saya yang ke daerah itu Mbak, ke Nias. Saya bawa mobil tuh, bawa pickup tuh. Gitu, bawa PK, bawa ke bongkar muat. Namun saya tetap ingat orang tua laki-laki, kamu harus humble. Makanya sampai sekarang kalau teman-teman jumpai saya di perusahaan di DSI Kargo, mungkin saya ada di bawah. Saya nggak sungkan tuh masih megang barang. Iya ampun, masih ikut turun tangan ya. Campur saya nggak tangan. sungkan. Iya memang sih owner yang bener-bener yang owner ya, yang menerjun langsung ke bisnis. Jadi alhamdulillah semua tim saya tidak berani bilang saya, kamu bisanya tahu di atas meja, di belakang meja. Pelaku langsung. Pelaku langsung. Kira-kira Bang untuk DSI Kargo dan semua bisnis Abang ini, apa sih target yang ingin dicapai ke depannya? Target saya sih tadi saya sempat bahas tuh sama adik saya. Pas momennya lagi hangat nih Mbak pertanyakan, bagaimana DSI Kargo ini mampu berkembang jadi perusahaan go public. Go public ya? Iya, impian secara perusahaan. Bagaimana DSI Kargo ini mungkin kan saham nih, punya duit 200.000, punya saham di DSI Kargo, kan itu harus go public gitu. Benar. Jadi seperti itu yang membuka kesempatan sama orang ya Bang ya juga ya. Maksudnya kalau kalian mau jadi pebisnis juga ya udah ini ada peluangnya. Iya kayak gitu-gitulah saya makanya go public. Makanya tapi semua perusahaan saya kan semua ada unsur DSI-nya tuh. Duta Sarana Informatika, DSI Informatika tuh. Iya, Duta Sarana Indologistik, Duta Sarana Indokargo, ada 3 perusahaan logistik saya. Oke. CV Duta Sarana Indokargo, habis itu Duta Sarana Indotama, Duta Sarana Indotek. Jadi semua alur itu ada DSI-nya. Duta Sarana. Mana tahu bisa satu rezeki kayak bosnya Kompas gitu. Iya, amin. Sama bosnya MNC. Iya. Aduh Bang, sebut merek lain Bang, enggak apa-apa. Misal. Yes, iya. Oke, Bang Mardi. Dan yang terakhir nih ya Tribuners ya, nggak terasa sejam loh Bang ya, udah hampir 1 jam ya kita ya. Boleh share ke Tribuners yang lagi nonton acara kita ini Bang, kan Abang ini sosok yang inspiratif buat kita semua ya. Apa sih tips-tipsnya menjadi sosok yang inspiratif dan bisa bertahan seperti Abang ini? Ya, jadi sukses seperti sekarang ya. Jadi tadi saya sudah menyampaikan 3N. Ya kan tadi kan 3N. Niat, nekat dan no ragu. Ih, aku hafal Bang. Niat, nekat, no ragu. Pastinya teman-teman bisa laksanakan itu di semua lini usaha teman-teman. Kalau mau jadi usahawan, jadilah usahawan yang benar-benar jadi usahawan. Kalau mau jadi pekerja, jadilah pekerja yang baik. Jangan separuh-separuh. Usahawan sambil kerja sambil usahawan, bagus benernya. Tapi begitu kita berani dengan 3N tadi, niat, nekat, dan no ragu, insya Allah, saya yakin banyak teman-teman juga di luar sana yang usahawan juga seperti saya, langsung menerjunkan dirinya dan meninggalkan pekerjaan, atau sebaliknya dia jadi pekerja yang cukup profesional. Banyak kan pekerja-pekerja yang profesional, fokus. Banyak juga presenter kayak Mbak yang memang gede gajinya kan, yang di TV-TV itu kan gede-gede gajinya tuh. Kan gitu. Jadi sini gede juga sih Bang. Yang lebih gede lagi. Ya, okay, lebih gede lagi. Iya, yuk bisa. Kan gitu kan, lebih gede lagi yang mungkin berapa gitu kan. Jadi jadilah yang profesional dengan 3N tadi, niat, nekat, dan no ragu. Itu sih dari saya. Niat, nekat, no ragu. Pokoknya itu poinnya ya Bang ya. Iya. Dijalankan di semua lini. Semua ya, kalian lini. Istilahnya masing-masing bisa modifikasi lah, mau di dalam kerjaan, di bisnis, dimanapun ya. Ih Bang Mardi keren, bisnisnya ya, DSI yang lain-lain gitu ya. Kegiatan organisasi juga Bang Mardi aktif gitu ya. Aduh, siapa sih ya kan, kita tentu menjadi inspirasi buat kita semua di Tribuners ya. Sosok yang di sebelah saya ini bisa menjadi inspirasi buat kita jadi berpikir lebih terbuka ya Bang. Siap. Iya kan. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan acara ini ya. Semoga menginspirasi buat kalian, dan Bang Mardi terima kasih sudah hadir menginspirasi buat kita. Semoga bisnisnya makin berkembang dan makin besar lagi. Amin ya kan. Salam buat keluarga Bang. Amin. Makasih Mbak Yuta. Yes. Akhir kata nih Tribuners, kita sampai di acara. Kita pamit dulu. Saya Tona Sution. Saya Mardiansa.
Dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Selamat sore. Gas terus. Gas terus. Satu, dua, tiga. Ya.